Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 6. Pada kali ini saya akan menganalisis sebuah contoh kontrak perjanjian bisnis syariah, yang dimana yang akan saya analisis kontrak tersebut merupakan akad tijaroh. Akad tijaroh di sini adalah akad atau skema perdagangan antara lain untuk mempertukarkan barang dagangan dengan mata uang menurut cara yang ditentukan dan bermanfaat serta dibolehkan oleh syariah. Pada akad tijaroh ini, kontrak tersebut merupakan jenis kontrak murabahah, yang dimana murabahah adalah akad jual beli antara pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama membeli barang yang diperlukan pihak kedua dan menjual kepada pihak kedua sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Yang dimana pihak pertama membeli barang dari dealer Wahyu Mobilindo untuk memenuhi kepentingan pihak kedua, dan selanjutnya pihak pertama menjual barang tersebut kepada pihak kedua dengan harga yang telah disepakati antara pihak kedua dan pihak pertama. Selanjutnya penyerahan barang tersebut dilakukan oleh dealer langsung kepada pihak kedua dengan persetujuan dan dengan sepengetahuan pihak pertama. Berdasarkan hal tersebut, para pihak sepakat mengikat diri untuk mengadakan perjanjian murabahah untuk selanjutnya disebut perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut. Dalam suatu kontrak perjanjian memiliki syarat-syarat syah perjanjian sesuai pasal 1320 KUH Perdata, di antara lain: yang pertama, sepakat para pihak; yang kedua, cakap hukum para pihak; yang ketiga, atas suatu hal tertentu; yang keempat, suatu sebab yang halal atau yang legal. Dalam kontrak perjanjian bisnis syariah yang saya analisis memiliki persyaratan-persyaratan yang telah disepakati oleh para pihak pertama dan pihak kedua, yang dimana di dalam kontrak tersebut terdapat dalam pasal 3 tentang hak dan kewajiban. Terdapat dalam ayat 1 dan ayat 2, yang dimana ayat 1 hak dan kewajiban pihak pertama. Pihak pertama wajib memberitahu pihak kedua tentang harga pokok dan margin keuntungan. Pihak pertama wajib menyerahkan barang sesuai spesifikasi dari pihak kedua maksimal 3 hari setelah akad ditandatangani. Pihak pertama wajib mengganti barang apabila terdapat cacat tersembunyi setelah barang diterima oleh pihak kedua, dan bukan karena kesalahan pihak kedua, kecuali apabila jika pihak kedua dapat menerima kekurangan tersebut dan tidak dipermasalahkannya. Pihak pertama berhak menerima pembayaran atas harga barang sampai batas waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Pihak pertama berhak menahan bukti pemilikan kendaraan bermotor atau BPKB selama jangka waktu pembayaran sampai pihak kedua dapat melunasi angsuran. Yang dimana selanjutnya ayat kedua terdapat hak dan kewajiban pihak kedua. Pihak kedua wajib melakukan pembayaran secara tertib kepada pihak pertama selama jangka waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Pihak kedua wajib memberitahu pihak pertama apabila terjadi hal-hal di luar pengetahuan pihak kedua mengenai cacat tersembunyi dari barang yang diterima maksimal 3 hari setelah barang diterima oleh pihak kedua. Pihak kedua berhak menerima barang dari pihak pertama maksimal 3 hari setelah akad ditandatangani. Pihak kedua berhak
mendapatkan ganti rugi dari pihak pertama apabila terjadi cacat tersembunyi pada barang yang diterima di luar kesalahan pihak kedua. Selanjutnya, dalam kontrak perjanjian bisnis syariah harus memiliki subjek dan objek dalam kontrak tersebut. Yang dimana kontrak yang saya analisis ini subjeknya ialah pihak pertama dan pihak kedua. Dan objeknya yaitu satu unit truk Mitsubishi Canter tangki air warna putih tahun 2014. Selanjutnya, terkait dengan unsur-unsur kontrak. Dalam ketentuan hukum perdata, setidaknya suatu kontrak atau perjanjian itu terdiri dari 3 unsur kontrak, yaitu pertama unsur esensialia, yang kedua unsur naturalia, yang ketiga unsur accidentalia. Yang dimana unsur esensialia yaitu unsur yang memang harus ada, yang harus dimuat, yang harus dicantumkan dalam suatu kontrak perjanjian, yang dimana unsur ini untuk memenuhi syarat objektif perjanjian. Yang dimana unsur esensialia ini terdapat di pasal 2 dalam kontrak yang saya analisis ini. Selanjutnya yaitu unsur naturalia, yaitu unsur yang memang secara natural, secara alami memang harus ada di dalam suatu kontrak perjanjian, karena dia sudah diatur atau telah ditetapkan oleh undang-undang. Yang dimana unsur naturalia ini terdapat di kontrak yang saya analisis, terdapat di pasal 4 dan 5. Yang ketiga yaitu unsur accidentalia, yaitu unsur yang sifatnya tambahan. Yang dimaksud dengan tambahan yaitu merupakan kesepakatan tertentu yang disepakati oleh para pihak yang kemudian ditambahkan dalam kontrak atau perjanjian kontrak tersebut. Di dalam kontrak perjanjian bisnis syariah yang saya analisis, unsur accidentalia ini terdapat di pasal 8, 9, 10, dan 11. Kemudian kontrak perjanjian bisnis syariah yang saya analisis ini yaitu kontrak yang halal atau yang legal, karena terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan juga terdapat dalam surah Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Mungkin cuman inilah yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.